Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengetahuan konselor. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Alvaro Randy Pandika, kedua M. Raihan Siregar, ketiga Rahma Ramadhani, keempat Sunia Miftahul Jannah, kelima Adela Yasika, dan yang terakhir Salsa Bilkis. Saya, Sunia Miftahul Jannah, akan menjelaskan pengertian dari konselor. Pengertian dari konselor, menurut Hartono dan Boy Sumarji, memberikan pengertian yakni, konselor merupakan tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Sementara, menurut Jones, konselor diartikan sebagai kegiatan yang mengumpulkan fakta dan pengalaman siswa. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa konselor adalah seorang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling yang dapat memberikan pelayanan kepada klien mengenai masalah-masalah yang sedang dialami oleh klien. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Konselor pendidikan adalah tenaga profesional yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konselor pendidikan semula disebut sebagai guru bimbingan penyuluhan atau guru BP. Seiring dengan perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling, namanya berubah menjadi guru bimbingan konseling atau guru BK untuk menyesuaikan kedudukannya dengan guru lain. Kemudian disebut pula sebagai guru pembimbing. Pengetahuan konselor. 1. Pengetahuan mengenai diri sendiri, self-knowledge. Di sini berarti bahwa konselor mawas diri atau memahami diri dengan baik. Dia memahami secara nyata apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan itu, dan masalah apa yang harus ia selesaikan. Pemahaman ini sangat penting bagi konselor karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, konselor yang memiliki persepsi yang akurat akan dirinya, maka dia juga akan memiliki persepsi yang kuat terhadap orang lain. Konselor yang terampil memahami dirinya, maka ia juga akan memahami orang lain. 2. Memiliki pengetahuan konseling. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui, pahami, dan mengerti. Sementara itu, pengetahuan konseling adalah apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti berkaitan dengan teori-teori konseling. Seseorang konselor yang akan terlibat dalam pelayanan konseling pastoral harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan konseling. Paling tidak, ia pernah ikut pelatihan konseling atau belajar secara mandiri. Ia secara autodidak menambah, mencari, dan pelajari ilmu konseling dari berbagai sumber. Pengetahuan konseling menjadi dasar bagi pelayanan konseling. Tanpa itu, sukar untuk memberi pelayanan yang sebenarnya. Percakapan pun cenderung menjadi percakapannya yang syarat nasihat. Mahasiswa teologi sendiri ketika praktik konseling masih sangat banyak yang langsung memberi nasihat kepada konseling. Saya Salsa Bilkis dengan NIM A1E119126 akan menjelaskan poin ketiga, pengetahuan aplikatif. Aplikatif artinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang konselor yang telah memiliki pengetahuan konseling seharusnya mampu menerapkan dan menggunakan ilmunya dalam praktik konselingnya. Jangan sampai berilmu tetapi kurang mampu menerapkannya. Kenyataannya sendiri, banyak orang yang berilmu tetapi tidak pandai menerapkan ilmunya dalam praktik. Laksana orang belajar teori berenang, ia tidak mampu berenang. Tidak demikian seorang konselor. Ilmu konselingnya harus mampu diaplikasikan dalam praktik konselingnya. Jadi, ia harus berilmu dan aplikatif. Contoh pengetahuan konselor. 1. Pada saat konselor terjun langsung ke masyarakat, konselor dapat mengaplikasikan pengetahuannya. Maksudnya di sini, pada saat konselor terjun langsung ke masyarakat, konselor dapat menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya untuk
membantu klien menyelesaikan masalahnya. 2. Di saat klien mempunyai masalah, konselor dapat membimbing klien hingga mandiri. 3. Konselor tidak memberi keputusan pada klien. Maksudnya di sini, konselor hanya memberi solusi, tetapi keputusan kembali lagi kepada klien, hanya klien yang berhak memilih apa keputusan dari masalahnya tersebut.